8. Futurologi dan kita, suatu uraian pengantar. Usaha memikirkan masa depan jangka agak panjang bukan sesuatu yang asing bagi manusia. Pemikiran tersebut dapat berbentuk ramalan-ramalan seperti Nostradamus di abad pertengahan di Eropa dan Jayabaya di Indonesia, atau dapat juga berbentuk khayalan mengenai suatu tata susunan kehidupan yang ideal seperti Sir Thomas More di abad ke-16. Masyarakat yang digambarkan Thomas More itu diberi nama utopia, istilah yang sampai sekarang masih kita pakai. Sering utopia yang kemudian digambarkan berbagai pemikir dimaksudkan bukan sebagai gambaran serius mengenai apa yang dicita-citakan, melainkan untuk menyindir-nyindir masa kini yang pada waktu itu berlangsung. Namun pemikiran secara ilmiah mengenai hari depan jangka panjang sebenarnya baru mulai dalam tahun 30-an abad ini, terutama karena pada tahun-tahun inilah kepercayaan orang pada kemampuan teknologi untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi manusia mulai mencapai puncaknya. Salah satu usaha untuk mengadakan ramalan-ramalan tentang arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh C.C. Furness. Dia mencoba mengekstrapolasikan berbagai tendensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghubungkannya satu sama lain dalam apa yang dinamakan sebagai kaitan ke depan, forward linkage. Dengan jalan itu, ia dapat melakukan antisipasi mengenai berbagai penemuan baru yang penting. Ternyata metode ini sangat efektif sehingga mendorong berbagai usaha lain ke arah itu. Dalam hubungan ini, khayalan-khayalan ilmiah science fiction sangat penting untuk mencairkan otak dan merangsang imajinasi kita dalam memikirkan hari depan jangka panjang. Tidak jarang seorang ilmiawan ternama seperti Arthur Clarke juga terkenal sebagai pengarang science fiction. Ia tenar sebagai pengarang cerita yang melandasi film The Year 2001. Namun kalau kita menoleh ke belakang, ternyata bahwa metode ramalan forecasting teknologi ini bukan tanpa kelemahan. Dia bisa menjurus ke gadgetry semata-mata, biarpun ada kalanya membawa hasil yang menakjubkan. Misalnya, proyeksi-proyeksi itu tidak mampu mengantisipasikan beberapa penemuan penting seperti peningkatan beberapa kali lipat kecepatan kapal terbang yang ternyata telah membawa perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang besar. Juga tidak diramalkan penemuan buis katode dan transistor yang telah mengubah kehidupan kita. Bagaimanapun juga dalam waktu yang agak singkat ternyata bahwa ekstrapolasi teknologi semacam ini ada keterbatasannya yang sangat real. Juga disadari bahwa ramalan teknologi dan ilmiah itu harus mencakup implikasi-implikasi sosial dari penemuan-penemuan di bidang teknologis agar dapat diperhitungkan reaksi masyarakat dan pengaruhnya atas perkembangan teknologi berikutnya. Orang-orang seperti Buckminster Fuller dan peramal atau forecaster teknologi yang lebih muda Eric Jans mencerminkan kesadaran akan aspek-aspek sosial dari pertumbuhan ilmu dan teknologi itu. Pemikiran serius tentang hari depan jangka panjang juga dirangsang oleh keperluan-keperluan di bidang teknologi itu sendiri. Antara keputusan-keputusan untuk membuat sesuatu barang baru, apakah barang itu berupa mesin atau barang konsumsi atau senjata, dengan pembuatan barang itu. Terdapat masa penelitian, pengembangan, dan proses produksi barang itu. Masa itu yang dinamakan lead time untuk barang-barang yang kompleks sering memakan waktu sampai 7 tahun. Maka pemerintah atau perusahaan yang bersangkutan juga perlu menyusun suatu perkiraan yang dapat diandalkan mengenai wujud keadaan dalam 7 tahun mendatang itu. Begitupun di bidang perkembangan sosial, diperlukan paling tidak 10-15 tahun sebelum kita dapat melihat hasil dari suatu perubahan tertentu dalam sistem pendidikan, dan mungkin diperlukan 10 tahun lagi sebelum kita dapat mengukur sepenuhnya pengaruh atau impact perubahan-perubahan itu atas keadaan dan kemampuan masyarakat. Di bidang pemerintahan diketahui bahwa kadang-kadang baru setelah 5 atau 7 tahun barulah kita dapat menilai sepenuhnya akibat kebijaksanaan tertentu. Selisih waktu, time lag, ini memaksa pemerintah mengadakan pemikiran jangka panjang tentang garis kebijaksanaan yang ingin dilaksanakan. Juga yang dinamakan akibat sampingan, side effect,
kebijaksanaan tertentu sering baru akan tampak setelah 5, 10, atau 15 tahun. Jelas bahwa keperluan akan pemikiran jangka panjang itu pada pihak pemerintah negara-negara dan permasalahan-permasalahan besar bersamaan dengan meningkatnya kemampuan. Jelas bahwa keperluan akan pemikiran jangka panjang itu pada pihak pemerintah negara-negara dan perusahaan-perusahaan besar bersamaan dengan meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan untuk mengadakan proyeksi-proyeksi jangka panjang. Itulah yang memungkinkan peramalan atau forecasting jangka panjang ini. Dan tidak mengherankan bahwa pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar itulah yang paling menarik manfaat dari kemampuan baru untuk mengadakan peramalan semacam ini. Selain berpangkal tolak pada proyeksi-proyeksi tendensi teknologi dan ilmu, ada juga segolongan futurolog yang berpangkal tolak pada penelitian strategis. Pendekar kelompok ini ialah Herman Kahn, semula di Rand Corporation, California, Amerika Serikat, tetapi kemudian di Hudson Institute, New York. Dari golongan ini, Herman Kahn inilah yang telah memperkembangkan kategori-kategori pemikiran tentang peperangan nuklir. Istilah-istilah yang lazim dipakai di bidang itu seperti first strike, second strike, stable mutual deterrence, dan seterusnya adalah istilah-istilah yang antara lain telah diperkembangkannya. Metode-metode yang diperkembangkannya di bidang strategis ini juga telah dipakainya dalam usaha-usaha untuk mengadakan proyeksi yang lebih luas mengenai negara-negara tertentu. Proyeksi sosiopolitiko-militer ini diterapkannya pada masyarakat Amerika dan juga pada masyarakat Jepang. Suatu cabang aliran futurologi ini ialah tipe ramalan social forecasting, yang meliputi masyarakat modern dalam keseluruhannya dan bukan negara. Jurusan ini semula dijajaki oleh Bertrand de Genouvel di Prancis. Sarjana yang sekarang paling ternama dalam grup ini, Daniel Bell, telah mencoba memperkembangkan suatu analisa konseptual baru yang menggunakan prinsip poros atau axial principle dan struktur poros atau axial structures sebagai suatu cara untuk mengatur sejumlah besar perspektif-perspektif yang mungkin tentang perubahan makro historis. Khususnya dia menggambarkan peranan baru dan menentukan dari pengetahuan teoritis dalam mempengaruhi pembaruan sosial dan dalam menentukan arah jurusan dari perubahan-perubahan sosial. Menurut Daniel Bell, kodifikasi pengetahuan teoritislah yang mewujudkan inovasi-inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijaksanaan sosial. Dia juga mencoba menggambarkan penggeseran masyarakat industri dari pembuatan barang-barang ke pengadaan pelayanan atau servis sebagai ciri khas masyarakat post-industri. Dia mencoba meneliti akibat dari keseluruhan proses itu atas struktur kekuasaan dan pembagian rezeki serta kedudukan perorangan dalam masyarakat semacam itu. Seorang futurolog lain dalam kelompok ini, Marshall McLuhan, dari Center for Technology and Culture, Universitas Toronto, Kanada, telah menelaah akibat dari peningkatan komunikasi atas kehidupan sosial. Dia kemukakan bahwa wujud komunikasi sendiri mengubah secara mendalam apa yang dikomunikasikan. Justru alat-alat penerima komunikasi telah mengubah apa yang diterimanya. Dari sudut penglihatan ini, dia mencoba menggambarkan impact dari suatu kepadatan dan intensitas komunikasi yang jauh lebih tinggi daripada sekarang atas kehidupan manusia. Dan dia mencoba membayangkan suatu gaya kehidupan seperti dalam desa terpencil yang dinamakan desa yang berdasar kesukuan atau tribal village sebagai akibat kepadatan dan intensitas komunikasi di hari kemudian dengan segala adat istiadatnya. Dalam suatu peneropongan yang agak lebih luas, Alvin Toffler mencoba menilai respon manusia terhadap perubahan-perubahan sosial yang sangat cepat sekarang ini dan yang akan menjadi lebih cepat lagi nanti. Mobilitas sosial yang demikian besar sekarang ini misalnya telah mengakibatkan manusia dalam masyarakat modern tidak mempunyai sahabat-sahabat akrab lagi karena berpindah-pindah terus-menerus. Ia hanya mempunyai kenalan-kenalan seprofesi. Toffler juga mempersoalkan kemampuan sistem pendidikan sekarang ini dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi akibat-akibat sosial dan psikologis karena pesatnya perubahan-perubahan sosial mendatang itu. Sulitlah untuk tidak merasa terpukau kalau membaca buku-buku yang sangat menggugah dan merangsang ini. Tapi kalau direnungkan apa artinya keseluruhan pemikiran tersebut bagi kita di dunia ketiga, maka hal-hal yang berikut sangat menonjol.
Pertama, bahwa proyeksi-proyeksi teknologi dan ilmu pengetahuan serta proyeksi-proyeksi sosial yang digambarkan di atas itu sebenarnya hanya meliputi negara-negara industri, bahkan kadang-kadang hanya Amerika Serikat. Kedua, studi-studi tersebut mengadakan proyeksi-proyeksi sedemikian seolah-olah lajunya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri akan tetap setinggi seperti sebelum krisis harga minyak. Artinya, studi-studi itu berdasarkan asumsi bahwa negara-negara industri itu tetap akan dapat menggunakan hampir 70% sumber daya resources seluruh dunia untuk keperluannya sendiri saja. Sebagai ilustrasi dapat diceritakan suatu peristiwa di Hawaii pada tahun 1970 di suatu konferensi di mana pertemuan para futurolog negara industri dan sejumlah modernisator atau modernizer dari Asia. Pada kesempatan itu Arthur Clarke yang sudah disebut tadi menggambarkan akan adanya kota-kota dalam pertengahan abad ke-21 yang mungkin sama sekali ditutupi kubah atau dome cupola yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri sepenuhnya, self-contained, dan juga mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan kembali semua sampah dan kotoran, recycling. Di dalam kota-kota itu, kata Clarke, perkembangan kasar yang masih perlu dilakukan akan dilakukan robot-robot dan oleh simpanse terlatih. Maka berdirilah seorang dari Asia dengan penuh rasa marah dan berkata, memang impian-impian yang digambarkan tadi sangat enak didengar, tetapi jangan kita lupa bahwa impian itu adalah impian orang kaya, impian negara kaya belaka dan bukan impian mayoritas umat manusia. Kalau kota-kota yang dibayangkan Tuan Clarke itu sungguh-sungguh dibina, maka sangat boleh jadi keturunan-keturunan Tuan Clarke itu tidak usah melatih kera-kera. Karena kalau asumsi-asumsi yang melandasi gambaran itu benar, maka kamilah akan menjadi kera-kera milik keturunan Tuan Clarke. Kami, bangsa-bangsa di Asia, di Afrika, dan orang-orang hitam di Amerika, apakah para futurolog di negara-negara kaya betul-betul mengira bahwa laju pertumbuhan negara-negaranya yang demikian tinggi itu akan dapat diteruskan begitu saja? Dan bahwa negara-negara yang miskin itu pada suatu ketika tidak akan menolak untuk menjual sumber-sumber dayanya dengan harga murah, sedangkan mereka tetap tidak mampu membeli makanan untuk diri sendiri. Saya yakin, kata peserta dari Asia itu, bahwa pada suatu ketika negara-negara di dunia ketiga itu akan menuntut suatu tingkat hidup yang lebih layak dan mau tak mau laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya itu akan harus disesuaikan kepada suatu hari depan yang lebih adil bagi seluruh umat manusia dan bukan untuk yang 30% saja. Pada pokoknya perlu disadari bahwa segala proyeksi yang tidak meliputi keadaan global yang tidak mencakup seluruh dunia, termasuk negara-negara yang miskin di samping negara-negara yang kaya, tidak realistis sifatnya. Tidak bakal ada suatu hari depan jangka panjang tersendiri bagi negara-negara kaya dan yang lain untuk negara-negara miskin di atas bumi yang kecil ini. Masyarakat Amerika yang dalam gambaran Alvin Toffler itu kebingungan karena tidak tahu bagaimana memilih antara 300 macam sabun dan 200 macam daging kaleng. Lain sekali keadaannya dibandingkan dengan hidup berjuta-juta orang di dunia ketiga yang memiliki ruang gerak amat terbatas dalam menghadapi masalah antara hidup atau mati kelaparan. Sudah dapat dikatakan bahwa hari depan yang digambarkan Toffler bukanlah hari depan yang akan dialami oleh bangsa Amerika karena perkembangan tuntutan keadilan dari dunia ketiga dan batas-batas lingkungan hidup. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan kelompok futurolog yang ketiga, yang tegas-tegas berpegang pada perspektif dunia atau mondial yang meliputi seluruh dunia. Salah satu nama yang menonjol di dalam kelompok ini ialah Zbigniew Brzezinski, guru besar ilmu politik di Universitas Columbia, New York. Ia membahas pengaruh revolusi di medan teknologi atas situasi dunia dan khususnya atas dunia ketiga, serta pandangan-pandangan politik terhadap realitas internasional baru. Namun pada umumnya kelompok ketiga yang berpandangan mondial ini berpangkal tolak pada bidang-bidang lingkungan hidup atau environment. Pelopor kelompok ini ialah Malthus tahun 1798 yang melakukan perhitungan bahwa pada suatu ketika jumlah penduduk di bumi ini akan melampaui kemampuan manusia di bidang produksi pangan. Tetapi para pemikir seperti Paul dan Anne Ehlich, Barbara Watt dan Rene Dubos dan Barry Commoner
secara sistematis dengan metode-metode modern mencoba menelaah masalah lingkungan hidup serta batas-batas kemampuan sistem alam di bumi ini untuk menampung pencemaran-pencemaran yang diakibatkan kegiatan industri atau di dunia ketiga oleh kombinasi kepadatan penduduk dan kemiskinan. Pada mulanya buku-buku itu tidak berpengaruh besar atas kesadaran khalayak ramai. Mereka baru tersentak setelah terbitnya buku Limits to Growth. Club of Rome yang mensponsori studi ini adalah wadah dari kira-kira 100 pengusaha besar, cendekiawan dan ahli-ahli pikir yang mulai merasa prihatin tentang keselamatan umat manusia dan hari depannya dan mencoba meningkatkan pengetahuan dan pengertian khalayak ramai tentang masalah itu. Mereka menyelenggarakan pertemuan pertama di Roma tahun 1968. Mungkin sekali impact studi ini sangat besar karena berdasarkan suatu model komputer mengenai bumi, justru ketika orang sedang mengagumi kemampuan komputer. Studi ini mencoba memperhitungkan implikasi-implikasi dari tendensi-tendensi dalam 20 tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 1950 sampai 1970 di 5 bidang. Di bidang kependudukan, bidang pengadaan pangan, bahan baku, industri, dan pencemaran lingkungan hidup. Menurut perhitungan Meadows dan kawan-kawannya, jika laju pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksponensial growth itu tetap, maka dalam 100 tahun kemungkinan besar malapetaka akan mengancam kehidupan umat manusia. Hampir bersamaan dengan terbitnya Limits to Growth, sekelompok sarjana Inggris menerbitkan suatu studi berjudul A Blueprint for Survival yang sesuai dengan kesimpulan Limits to Growth, juga menganjurkan dihentikannya pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan-kesimpulan ini telah mengakibatkan diskusi-diskusi dan studi-studi yang sangat luas dan mendalam, baik mengenai tepatnya model komputer yang dipakai Meadows, maupun mengenai apa yang dinamakan Zero Growth Society, No Growth Society, atau Stable State Society, yaitu masyarakat yang tidak bertumbuh lagi. Studi-studi tentang no growth ini mencoba menilai atau memperhitungkan apa akibat-akibatnya kalau jumlah penduduk di bumi ini tidak bertambah dan ekonominya pun tidak tumbuh terus-menerus seperti sekarang ini. Kita tidak usah heran bahwa konsepsi zero growth ini ditentang keras para sarjana dari negara berkembang. Dalam kelompok ketiga ini juga perlu diperhatikan karangan Lester Brown, ahli pertanian dari Overseas Development Council di Washington DC, yang menelaah masalah pangan dan kependudukan dalam rangka global. Dapat dikatakan bahwa ia berhasil membangkitkan perhatian umum terhadap urgensi masalah pangan ini. Pandangannya, seperti juga pandangan futurolog golongan ketiga pada umumnya, sangat pesimis, berlainan dengan pandangan-pandangan optimis golongan futurolog yang berpijak pada bidang teknologi dan ilmu semata-mata atau pada proyeksi yang terbatas pada negara-negara industri. Kritik terhadap Limits to Growth macam-macam sifatnya. Ada yang mengatakan bahwa model ini tidak cukup memperhitungkan kemampuan inovasi-inovasi teknologi yang dapat menggeser keterbatasan fisik di bidang pengadaan bahan-bahan baku itu. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan statistik-statistik semacam itu tidak banyak artinya karena proyeksi tendensi-tendensi tertentu semuanya tergantung pada garis dasar apa yang dipakai. Ada juga yang menunjukkan bahwa di 56 dari 66 negara yang mempunyai data yang agak dapat dipercaya telah tampak suatu tendensi menurun dalam penambahan jumlah penduduk. Dan kalau tendensi itu ternyata mantap, maka kira-kira pada tahun 1980 grafiknya akan mendatar dan kemudian semakin cepat menurun. Akhirnya ada dua kritikan yang sangat mempengaruhi studi-studi berikutnya. Yang pertama mengenai implikasi pengumpulan data seluruh dunia dalam satu model tunggal. Dirasakan bahwa keadaan di dunia ini demikian berbeda-beda, sehingga pengumpulan semua data ke dalam satu wadah tidak akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berarti. Kritikan kedua ialah bahwa Limits to Growth ini hanya membicarakan keterbatasan fisik dan tidak memperhitungkan kemauan subjektif dan kemampuan manusia untuk menghadapi tantangan baru. Kritikan ini telah mengakibatkan bermacam-macam studi baru yang dapat dinamakan studi-studi generasi kedua yang dirangsang Club of Rome. 3 dari studi-studi itu, biarpun belum selesai, mempunyai arti yang istimewa bagi negara-negara sedang berkembang. Yang pertama dilakukan oleh Bariloche Foundation di Argentina
yang telah memperkembangkan suatu model dunia lain, model dunia Amerika Latin. Studi yang dipimpin Harira ini mencoba meneliti implikasi dari keadilan sosial sedunia dengan cara memperhitungkan keperluan-keperluan minimal bagi manusia perorangan untuk hidup sesuai dengan martabat manusianya di dunia ini, khususnya kebutuhan di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi. Juga dicoba memperhitungkan apa akibat-akibatnya pada tingkat pemakaian sumber-sumber daya, pencemaran lingkungan hidup, dan sudah barang tentu di bidang kependudukan. Studi kedua dilakukan suatu grup peneliti di Jepang, Japanese World Model, yang diteliti bukanlah standar minimum, melainkan pola produksi yang optimal bagi seluruh dunia. Untuk maksud penelitian tersebut, dunia dibagi dalam 9 wilayah. Kemudian diperhitungkan pola produksi yang sebaik-baiknya bagi masing-masing wilayah tersebut berdasarkan pola-pola sumber dayanya serta faktor-faktor lain. Juga diperhitungkan sampai di mana produksi industri yang diperlukan untuk memenuhi keperluan seluruh penduduk di hari depan berdasarkan pola produksi ini. Akan mengakibatkan naiknya suhu di bumi sehingga melampaui batas-batas daya tampung sistem alam. Seperti diketahui, peningkatan suhu di atas batas tertentu dapat menyebabkan pencairan es yang menutupi kutub utara dan selatan. Akibatnya ialah meningginya permukaan laut, dan hal ini dapat membawa malapetaka di banyak tempat di dunia ini. Pada pertemuan Club of Rome di Tokyo tahun 1973, dilaporkan bahwa menurut perhitungan-perhitungan sementara, tingkat suhu yang akan dicapai tidak akan melampaui batas gawat tersebut kalaupun pola produksi optimal itu ditetapkan. Studi ketiga, dalam kelompok studi-studi generasi kedua ini dilakukan oleh suatu tim negeri Belanda khusus mengenai masalah penggandaan penduduk, population doubling. Mereka mencoba memperhitungkan besarnya investasi yang harus dilakukan di dunia ini untuk menampung penglipat gandaan penduduk di bumi ini dalam 30 tahun mendatang. Yang dihitung ialah biaya infrastruktur yang diperlukan di bidang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam hubungan ini kita menghadapi suatu pertanyaan yang sangat menarik dan merangsang, karena pertanyaan itu juga berlaku untuk kita di Indonesia. Dalam waktu 30 tahun itu, mampukah kita menciptakan karya-karya seni, arsitektur, dan karya-karya lain dalam jumlah dan kualitas yang dapat memberi kenikmatan dan memperdalam pengertian tentang makna hidup bagi jumlah penduduk 2 kali lipat, yang setingkat dengan warisan kebudayaan umat manusia yang telah dikumpulkannya selama 20 atau 30 abad. Dalam pertemuan tahunan Club of Rome di Berlin, Oktober 1974, telah diajukan laporan penelitian yang kedua. Sejalan dengan kritik atas laporan pertama, Limits to Growth, mengenai agregasi yang terlalu besar dalam model komputer yang dipakai, maka dalam laporan kedua ini, dunia dibagi dalam 10 wilayah yang saling berinteraksi. Model komputer yang dipakainya juga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan model Meadows dalam laporan pertama. Kalau dalam laporan Limits to Growth yang diteliti adalah batas-batas fisik, maka model komputer kedua ini bersifat multi-level. Ia mencerminkan keanekaragaman masyarakat-masyarakat di dunia ini dan memperhitungkan manusia dalam segi subjektivitasnya dengan mengakui tekad dan ikhtiar manusia. Model ini juga memperhitungkan nilai-nilai hidup manusia. Model komputer Mesarovic Pastel ini menunjukkan bahwa dunia mungkin sekali tidak akan menghadapi kehancuran umum. Namun, mungkin sekali sebelum pertengahan abad ke-21, dunia akan mengalami berbagai kehancuran tingkat regional. Juga dikemukakannya bahwa akan diperlukan aksi global untuk mencegah timbulnya kemacetan dan kehancuran regional itu. Disarankan juga berbagai jenis kebijaksanaan tingkat global yang dapat diterapkan untuk mengelakkan krisis semacam itu. Dalam hal ini, laporan kedua ini nadanya lebih optimis dibandingkan dengan laporan pertama Limits to Growth. Laporan kedua Club of Rome ini menganjurkan supaya laju pertumbuhan negara-negara industri diperlambat, sedangkan laju pertumbuhan negara sedang berkembang dipercepat untuk mengurangi jurang antara bagian utara dan selatan dunia kita. Studi-studi jangka panjang ini telah menjadi lebih penting lagi karena kelangkaan yang 2 tahun lalu masih diperdebatkan kebenarannya,
sekarang sudah menjadi kenyataan. Sekarang sudah jelas bahwa paling sedikit selama 10 tahun mendatang dunia akan mengalami kekurangan bahan pangan. Dan sudah pasti selama masa waktu itu juga kelangkaan energi akan membawa macam-macam akibat, bukan hanya di bidang moneter, ekonomi dan politik, tetapi juga di bidang pertanian karena kekurangan pupuk buatan yang energi intensif dan kesulitan dalam pemompaan air untuk irigasi yang juga memerlukan energi. Meskipun benar bahwa cadangan pangan di dunia telah berkurang dan jumlah yang dulunya cukup untuk konsumsi selama 3-6 bulan menjadi 1-2 bulan, namun jumlah pangan sebenarnya masih cukup untuk seluruh umat manusia. Persoalan pokok ialah bahwa mekanisme pemasaran dan gejala ketimpangan dalam lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional tidak memungkinkan pangan yang ada itu sampai kepada konsumen terakhir, yaitu orang-orang miskin di Asia dan di Afrika. Ketidakmampuan mekanisme pemasaran ini memerlukan intervensi pada tingkat pemerintah maupun kerjasama pada tingkat internasional. Masalah pangan ini merupakan salah satu contoh dari suatu keadaan lebih umum yang dihadapi umat manusia. Persoalannya ialah bahwa sebelum manusia mengalami bermacam-macam kelangkaan sumber-sumber daya, sebelum dia terbentur pada keterbatasan fisik, mungkin sekali dia terlebih dahulu sudah terbentur pada keterbatasan di bidang sosial, yaitu keterbatasan organisatoris, keterbatasan kemampuan di bidang pengelolaan, dan di bidang struktur sosial dan politik. Kasus itu nampak di bidang pangan dalam mengatur arus pangan ke orang-orang yang paling memerlukannya di Asia Selatan dan Afrika sebelah selatan Gurun Sahara, yang mungkin sekali lebih sulit daripada peningkatan produksi pangan itu sendiri. Masalah keterbatasan di bidang sosial ini mendapat perhatian yang semakin meningkat dari para futurolog. Dalam hubungan ini sangat menonjollah hasil karya Robert L. Heilbronner, seorang pengajar pada perguruan tinggi New School for Social Research di New York. Ia menelaah kemampuan sistem-sistem pemerintahan dewasa ini, baik di dunia komunis maupun di dunia kapitalis, untuk menghadapi masalah-masalah hari depan itu. Dia membayangkan tak terhindarkannya perubahan-perubahan yang sangat mendalam dalam sistem pemerintahan yang diperlukan untuk memungkinkan suatu penanganan yang efektif daripada masalah kelangkaan itu. Dalam gambaran yang amat suram itu, Heilbronner mencoba menggoreskan perubahan-perubahan dalam tata susunan serta gaya hidup negara industri. Perubahan-perubahan dalam peranan ilmu pengetahuan serta dalam motivasi-motivasi yang mendorong ke arah pertumbuhan yang akan menyertai transisi ke arah masyarakat post-industrial. Perlu diperhatikan di sini betapa konsepsi masyarakat post-industrial yang dikemukakan oleh Daniel Bell berlawanan 180 derajat dengan konsepsi Heilbronner ini. Studi-studi yang telah kita bicarakan tadi menunjukkan bahwa masalah yang akan menentukan hari depan umat manusia sudah harus ditangani segera, dan betapa pentingnya menangani masalah-masalah itu dalam suatu kerangka sistem sedunia yang integral. Nampak jelas bahwa yang diperlukan ialah suatu penataan kehidupan di muka bumi ini di hari depan yang dirasakan sebagai cukup adil dan mampu setidak-tidaknya mengurangi bahaya kelaparan massal, bahaya macetnya ekonomi, serta peperangan di berbagai wilayah di dunia. Lagi pula zaman energi murah tidak akan datang kembali, dan penyesuaian semua negara pada fakta itu mau tak mau akan menimbulkan perubahan yang besar dalam masyarakat masing-masing negara. Kelangkaan-kelangkaan dan keterbatasan ekologis seperti digambarkan tadi di suatu dunia yang interdependen secara mutlak lebih menonjolkan lagi betapa perlunya tata susunan internasional yang baru itu di muka bumi ini. Suatu tata susunan yang juga lebih mampu mengatasi jurang antara tingkat hidup rakyat di kelompok negara-negara selatan yang sedang berkembang. Beberapa angka berikut ini menggambarkan luasnya jurang itu. Hanya 20% penghasilan total di dunia ini jatuh kepada 70% seluruh penduduk dunia. Penghasilan per kapita dunia ketiga ialah 1/4 penghasilan per kapita dunia industri. Sebelum krisis energi, diperhitungkan bahwa pada tahun 2000 penghasilan per kapita Amerika Serikat akan berjumlah $6.000 Amerika Serikat, sedangkan di dunia ketiga $300 Amerika Serikat. Menurut kecenderungan dasawarsa yang lalu, partisipasi dunia ketiga dalam perdagangan dunia makin lama makin berkurang.
Dunia ketiga memproduksi sumber-sumber daya pertanian dan mineral beraneka ragam, namun ia sendiri terus-menerus kekurangan pangan dan tidak mampu membelinya. Di dunia ketiga, jumlah buta huruf hampir 800 juta orang, sedangkan secara absolut maupun relatif jumlah itu bertambah terus. Dari hampir 4 miliar jumlah penduduk dunia, kira-kira 1 miliar menderita kelaparan atau kekurangan gizi. Amerika Serikat saja menggunakan 30% dari semua energi yang diproduksikan di dunia dan menggunakan 40% dari semua sumber daya. Ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan ketimpangan-ketimpangan utara selatan ini telah mendapat cap khas akibat studi-studi hari depan jangka panjang. Ternyata kelangkaan-kelangkaan yang sekarang sudah mulai tampak, seperti di bidang pangan, energi, pupuk buatan, air, dan tanah pertanian, baru dapat diartikan secara tepat dalam perspektif studi-studi jangka panjang itu. Dapat dikatakan bahwa studi jangka panjang itu berjasa dalam meningkatkan kesadaran kita mengenai urgensi untuk mengatasi jurang utara selatan ini dan mengenai hubungan ketergantungan selatan pada utara akibat ketimpangan-ketimpangan struktural itu. Sekarang pun sudah terlihat, dan kekuatan negara-negara Arab pada waktu akhir-akhir ini merupakan bukti nyata dalam hal ini, bahwa dunia ketiga mulai meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki ukuran-ukuran perdagangan terms of trade antara utara dan selatan, mempercepat industrialisasinya dan mengubah pembagian kekuasaan di dunia ini sehingga lebih menguntungkan negara-negara selatan. Tidak mustahil bahwa kita sekarang berada di ambang pintu transformasi pola kekuasaan dunia dan tata susunan internasional yang belum dapat kita pahami sepenuhnya. Mungkin sekali kita akan melihat perang pecah beberapa kali di berbagai penjuru dunia ini sebelum umat manusia sanggup menyesuaikan diri pada syarat mutlak bekerja sama secara global dan mengorbankan sekedar kepentingan picik masing-masing demi keselamatannya. Kiranya jelas betapa pentingnya futurologi, karena keadaan geopolitik hari ini dipengaruhi oleh pandangan perorangan dan pandangan negara-negara tentang hari depannya, dan karena putusan-putusan yang harus diambil masa kini akan mempengaruhi secara berarti wujudnya hari depan, justru dalam suatu dunia yang terbatas dan interdependen. Bagi kita di Asia Tenggara sangat penting misalnya agar diteliti apakah atau sampai di manakah Jepang akan merasa perlu bekerja sama erat dengan RRC atau Uni Soviet untuk mengamankan pengadaan bahan energinya. Akibat-akibat keputusan itu akan sangat besar dan luas bagi negara-negara Asia Tenggara. Juga sangat penting untuk mengadakan penelitian mengenai persoalan bagaimana pola perimbangan dan konfigurasi kekuatan yang akan tercapai antara negara-negara superpower maupun antara negara-negara seperti Jepang, RRC, Eropa Barat, dan Timur Tengah, serta bagaimana pola hubungan antara negara-negara itu di masa mendatang dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak merupakan pengekspor minyak utama. Pola-pola perimbangan ini selain ditentukan oleh kekuatan politik, militer, dan ekonomi, juga ditentukan oleh keunggulan teknologi dan ilmu serta kemampuan negara-negara yang bersangkutan untuk melihat jauh ke depan Setiap negara penting yang mendudukkan dirinya di dalam percaturan internasional dewasa ini harus memperhitungkan kepentingan nasionalnya dalam rangka regional dan global secara jangka panjang. Usaha ini perlu tidak saja di bidang bahan-bahan baku, energi dan mineral, melainkan juga di bidang sumber-sumber daya yang sifatnya dapat diperbarui lagi, renewable, maupun di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Masa depan Asia Tenggara akan banyak dipengaruhi perhitungan-perhitungan serta kemampuan-kemampuan yang akan diperkembangkan negara-negara di luar Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi di luar Asia Tenggara misalnya akan turut menentukan pesatnya eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya mineral Asia Tenggara. Perlunya Asia Tenggara mengusahakan ruang gerak dan otonomi yang cukup luas dalam hubungan itu, dengan sendirinya mendorong kita untuk mengadakan berbagai studi jangka panjang, antara lain yang dikaitkan dengan perumusan kebijaksanaan pengolahan sumber-sumber daya, sehingga pesatnya pemakaian sumber-sumber daya yang tidak dapat diadakan lagi, non-renewable, dapat memberi manfaat optimal untuk pembangunan, dan ketergantungannya pada negara-negara besar dapat dikurangi tanpa merugikan kepentingan generasi-generasi yang akan datang.
Tentunya, itu semuanya diusahakan dalam batas-batas ekologis. Dalam pada itu, studi-studi jangka panjang mungkin sekali akan mengungkapkan betapa menentukan peranan sumber-sumber yang dapat diperbarui renewable resources bagi hari depan jangka panjang Asia Tenggara. Barangkali jauh lebih menentukan daripada peranan sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui non-renewable resources. Sehubungan dengan itu, perlu juga diadakan studi untuk mencari suatu pola produksi yang optimal bagi daerah Asia Tenggara sesuai dengan letak sumber-sumber daya fisik dan non-fisik di daerah itu. Pola optimal semacam itu akan memberi pedoman untuk menjaga jangan sampai terjadi ketimpangan-ketimpangan antar daerah Asia Tenggara sendiri sebagai akibat perbedaan yang terlampau besar dalam laju pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara Asia Tenggara. Demikian juga berdasarkan pola tersebut akan dapat diusahakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dapat memperkuat kedudukan Asia Tenggara di dunia pada umumnya, serta meningkatkan kedudukan Asia Tenggara di bidang pembagian kerja internasional. Selain itu, perlu dilakukan studi-studi jangka panjang tentang interaksi Asia Tenggara dan kawasan lain di dunia ini dalam kerangka sistem internasional pada umumnya. Juga mengenai usaha-usaha untuk menjamin pengadaan bahan pangan dan energi secukupnya untuk Asia Tenggara, sangat perlu dilakukan studi-studi jangka panjang tersebut. Sudah barang tentu bagi Indonesia, studi-studi jangka panjang semacam ini juga sangat diperlukan seperti di bidang pengelolaan sumber-sumber daya yang dikaitkan dengan pola produksi optimal untuk seluruh wilayah Indonesia, baik dari sudut keadilan sosial maupun dari sudut batas-batas ekologis. Indonesia juga akan memerlukan penelitian sebagai usaha untuk memperkembangkan suatu gaya hidup dan tata kelola yang mengirit penggunaan sumber daya, resources conserving lifestyle, seperti telah dianjurkan oleh Richard L. Mayer dari Berkeley. Perlunya studi-studi jangka panjang semacam ini juga tercantum dalam laporan perkembangan kebijaksanaan riset yang disusun oleh Menteri Riset Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusuma. Dalam laporan itu juga disebut suatu masalah khusus yang perlu mendapat perhatian, ialah penelitian tentang Jawa pada tahun 2000. Banyak orang sudah mengetahui bahwa kira-kira pada tahun itu jumlah penduduk Jawa seperti juga jumlah penduduk Indonesia pada umumnya akan berlipat ganda. Tetapi belum banyak orang mampu membayangkan apa akibat-akibat jumlah penduduk yang demikian besar itu. Sampai di mana alam dapat memikul beban sebesar itu jikalau diingat bahwa banjir setiap tahun di Jawa ini misalnya telah menunjukkan adanya ketimpangan di antara daya tampung alam dengan jumlah penduduk. Sudah dapat dibayangkan bahwa kepadatan penduduk pada waktu itu akan menjadi demikian besar sehingga pola kehidupan yang diperlukan sudah bersifat perkotaan dan akan berkonsentrasi di sekitar dua kota raksasa atau konglomerasi di sekitar Jawa, di sekitar Jakarta dan Surabaya. Di samping implikasi-implikasi permukiman semacam ini, beserta keperluan minimal di bidang infrastruktur, perumahan, kesehatan, sekolah, pekerjaan, komunikasi, seni, dan rekreasi, perlu juga difikirkan masalah-masalah yang menyentuh dimensi hidup. Umpamanya, bagaimana caranya hidup bersama dalam kepadatan setinggi itu harus diatur, ditinjau dari sudut tata krama hidup bersama yang sesuai dan kualitas hidup, quality of life. Juga harus difikirkan soal pola kehidupan politis dan pengaturan administratif dalam tingkat kepadatan penduduk yang tinggi itu. Semua ini memerlukan usaha penelitian yang besar yang tidak kurang pentingnya dari penelitian-penelitian urgen yang diperlukan untuk usaha pembangunan jangka pendek. Dalam hubungan ini, kumpulan berbagai proyeksi tren-tren statistik dalam buku berjudul Indonesia dalam tahun 2000 merupakan suatu permulaan yang menggembirakan. Dengan demikian dapat disimpulkan arti futurologi bagi kita. Ia penting untuk mengetahui implikasi-implikasi jangka panjang dan kecenderungan-kecenderungan dan keputusan-keputusan masa kini baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun sejarah pasti akan menempuh jalan lain dan yang dirancangkan dalam skenario manapun juga, futurologi membuka jalan untuk memikirkan rangkaian pilihan yang serba aneka mengenai masa depan atau alternative futures dan menciptakan kemungkinan agar kita mempersiapkan diri secara berencana mengenai masa depan yang serba aneka itu. Studi-studi tentang hari depan juga penting dalam perspektif yang lebih luas lagi. Pertama,
Dalam 25 tahun mendatang, kita akan menghadapi suatu dunia yang lain sama sekali dari yang kita kenal sekarang. Begitu pula situasi dalam negeri kita akan menunjukkan ciri-ciri yang baru sama sekali, karena efek kumulatif dari interaksi-interaksi berbagai faktor perubahan sosial. Kedua, boleh dikatakan bahwa semua masalah besar masa kini memerlukan juga suatu analisa jangka panjang, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan jangka panjang untuk menghadapinya. Ketiga, persepsi-persepsi hari depan kita sendiri maupun yang diperkembangkan negara-negara lain akan mempengaruhi secara mendalam keadaan geopolitik masa kini. Karena itu, maka perlu sekali kita mampu mengantisipasikan sedapat-dapatnya ciri tertentu dari hari depan yang mungkin akan timbul. Selain itu, negara-negara berkembang tidak boleh membiarkan negara-negara industri besar saja yang memikirkan hari depan jangka panjang. Jikalau kita menghindari masalah-masalah jangka panjang yang menyangkut tata susunan internasional, secara konsepsional saja kita sudah akan terdesak. Maka kita di Asia Tenggara dan Indonesia khususnya sudah selayaknya membina kemampuan di bidang futurologi ini. Kepentingan nasional kita mendorong kita ke arah itu. Hal itu tidak mudah karena memang perhatian dan dana serta daya mampu kita mau tak mau terpusat pada masalah-masalah jangka pendek sehubungan dengan usaha pembangunan kita. Namun uraian yang bersifat sekedar introduksi ini mudah-mudahan berhasil menjelaskan betapa masalah hari depan jangka panjang dan jangka pendek saling kait-mengait. Kemampuan yang perlu kita bina tidak terbatas pada keahlian teknis di bidang planning dan forecasting. Di bidang ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu komunikasi dan teknologi, ia harus juga mencakup kesadaran dan pengetahuan di kalangan masyarakat luas termasuk pers dan media lainnya. Seminar mengenai energi, sumber-sumber alam, dan lingkungan hidup yang diselenggarakan bersama suatu lokakarya tentang Indonesia di tahun 2000 baru-baru ini merupakan langkah pertama yang penting dalam usaha untuk memperkembangkan suatu perspektif jangka panjang bagi Indonesia. Ada beberapa hal yang patut dicatat sebagai komentar mengenai kedua peristiwa di atas. Pertama, dalam proyeksi-proyeksi politik internasional yang dikemukakan, ternyata pandangan masih banyak terikat pada nation states dan sistem nation states. Padahal, berbagai faktor penting yang turut menentukan perkembangan internasional jangka panjang terdiri dari proses-proses yang terjadi dan lembaga-lembaga yang berperan di luar kekuasaan nation states. Di antaranya ialah investasi-investasi portofolio yang sifatnya transnasional, peranan perusahaan-perusahaan multinasional, multinational corporation, yang dalam waktu akhir-akhir ini ternyata telah menjadi mesin pertumbuhan engine of growth utama di dalam ekonomi internasional non-komunis, serta peranan badan-badan internasional yang kuasi berdaulat seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan bank-bank pembangunan regional. Dapat diperkirakan bahwa baik jumlah maupun peranan lembaga-lembaga internasional yang berpengaruh seperti OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, kartel-kartel produsen bahan mentah, dan dana-dana stabilisasi harga berbagai komoditi akan bertambah besar. Proyeksi-proyeksi jangka panjang perlu memperhitungkan faktor-faktor ini yang tidak tercakup oleh suatu proyeksi yang hanya meliputi sistem nation states. Kedua, berbagai proyeksi politik internasional yang dibicarakan di dalam konferensi itu berlandaskan model perimbangan antara 5 atau 6 negara besar. Agaknya perlu lebih diperhatikan bahwa pertentangan antara utara dan selatan serta implikasi-implikasi politik dari kelangkaan sumber-sumber daya yang mau tak mau akan mempengaruhi perimbangan antara negara besar tadi akan merupakan faktor sentral tersendiri di dalam percaturan internasional yang akan datang. Bahkan persoalan utara-selatan itu akan sangat mempengaruhi perimbangan itu dalam dasawarsa mendatang. Konflik-konflik antara utara dan selatan akan beraneka ragam sebab musababnya maupun bentuknya. Tidak mustahil pula bahwa usaha dunia ketiga untuk bersama-sama dengan negara-negara industri turut menguasai dan mengendalikan perusahaan-perusahaan multinational corporation akan merupakan salah satu aspek konflik utara-selatan ini. Ketiga,
Lokakarya itu juga menunjukkan pentingnya keterbatasan-keterbatasan bukan fisik yang harus pula diperhitungkan dalam proyeksi-proyeksi jarak jauh. Perbatasan-perbatasan luar atau pembatasan-pembatasan luar, outer limits, yang perlu dipelajari dan yang akan paling dulu mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara mungkin sekali sebelum munculnya kekurangan sumber-sumber daya fisik, kecuali barangkali air, ialah bersifat sosial. Di dalam lokakarya sangat menonjol misalnya aspek-aspek keterbatasan-keterbatasan kesempatan kerja serta daya organisasi. Jelaslah bahwa studi-studi futurologi di Asia Tenggara tidak cukup kalau hanya dilakukan ilmu-ilmu yang mengenai sumber-sumber daya fisik dan lingkungan hidup. Ilmu-ilmu sosial sangat perlu turut memperhatikan masalah-masalah jangka panjang ini. Akhirul kata, sering ditanyakan bagaimana dan di mana orang dapat belajar masalah lingkungan hidup dan futurologi ini. Ternyata tidak ada suatu cara atau tempat tertentu untuk hal itu. Hampir semua ilmu pengetahuan mempunyai pintu masuk ke dalam bidang lingkungan hidup atau futurologi. Yang terpenting dalam hubungan ini ialah bahwa seseorang yang ingin berkecimpung dalam kedua bidang ini lebih dahulu harus menguasai sepenuhnya disiplin ilmiahnya sendiri, misalnya pertanian, geologi, geografi, teknologi, ilmu-ilmu sosial, dan seterusnya. Pengeluasan bidang serta pengeluasan jangkauan waktu dengan sendirinya akan membuka jalan menuju kedua bidang tadi.